Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Udah lama gue gak bikin video reaction. Dan mumpung ada dua project yang trailer atau teasernya ini udah dirilis ya, barengan sama event di 23 kemarin di Brazil, langsung aja gue bakal bikin reactionnya. Dan kayak ke depan gue bakal sering-sering juga sih bikin reaction ya. Kebetulan gue emang agak telat ya, karena kemarin seharian gue sibuk banget. Itu 2 hari di Indonesia Comic Con 2024. Di sana keliling-keliling, ada seru banget acaranya. Jadi gue tahan-tahan untuk nonton 2 trailer ini nih. So langsung aja kita nonton yang pertama. Ini dia Captain America Brave New World. Langsung aja kita tonton. Sebelum kita mulai trailernya, jangan lupa ini ada kaos, adanya di sini. Kalian bisa lihat ada beberapa kaos kita. Silakan aja di check out guys, karena keren-keren. You asked for me. You asked for me. Here I am. Here I am. Isaiah Bradley mau ketemu sama si You want to help me? Is there Falcon. anything you remember? Captain America maksudnya. Oh, ini kejadian waktu yang di teaser tuh. President of the United States, Thaddeus Ross. President of United States, Thaddeus Ross. Oh, ini percobaan pembunuhan presiden. Whatever this is, Cap, be careful. Be careful. What do we know? There were 5 shooters. Ada 5 penembak. This was a coordinated Wih, terrorist keren. attack, sir. Nah, ini nih I orang. was a wartime general. Now I'm a wartime president. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. I'm not. Suitnya yang putih. Anjir tetap punya Wait for topeng. We're on the brink of war. Yoi sama Falcon. The new Can't Falcon. trust anyone. Falcon Torres. Pemakaman siapa nih? Nothing about this feels right. Captain America. You ever ask yourself, Anjir. who's playing who? Who's playing who? Wih, ngeri banget. Udah bisa pakai ini tuh dia, shieldnya. Bahkan roket digitu-gituin nama dia. Someone's been pulling the strings on everything. You're under arrest. Ditangkap nggak tuh? I don't want a variable out there that I can't control. Nggak kok si Presiden si Thaddeus Ross-nya tuh kayak takut gitu loh. Padahal kan. Caught without his wings. You Ini like dia to play musuhnya. dress up and blindly execute the state's orders. Don't say I didn't warn you. What if this is a trap? You don't even know what this is. Berubah jadi Red Hood. Ini ngeri banget. Malah ada api-api gitu lagi. You want me? You want me? Come and get me! Yah, ngeri. Cakep nih harusnya ya. Harusnya cakep ya. Udah gitu doang. Gila, ini sih keren banget ya. Maksudnya secara visual gitu keren banget trailernya. Walaupun sebenarnya ya semua film Marvel trailernya keren. Dan apalagi ini kan filmnya udah sempet ada test screening juga tuh. Udah ada test screening ke beberapa audience. Dan mereka tuh kasih respon yang lumayan jelek sebenarnya. Sampai harus dilakukan yang namanya reshoot. Walaupun sebenarnya reshootnya kayaknya nggak yang major-major banget. Jadi ceritanya tetap ada. Terus actionnya juga, gue nggak tahu apa yang di reshoot, tapi ya resultnya nanti kita bisa tonton pas Februari. Nah, ada beberapa yang mau gue highlight di sini. Yang pertama tentunya si Isaiah Bradley yang dicuci otaknya atau di mind control atau apapun itu, yang akhirnya membuat dia menyerang Presiden Amerika, si Thaddeus Ross. Nah, Thaddeus Ross ini ya kita juga udah pernah bahas sebelumnya dan udah juga obvious banget di berbagai trailernya dia jadi Presiden Amerika. Prosesnya gimana kita nggak tahu, dan ada di teaser sebelumnya juga yang nunjukin kalau dia tuh sebenarnya tidak benar-benar diinginkan sama masyarakat gitu, sama warga Amerika. Jadi kayak dia kehilangan votersnya lah, dia kehilangan suara dan lain-lain.
Dan akhirnya sampai muncul ada satu serangan yang mungkin ini datang dari, ya kita udah tahu dalangnya adalah si karakter ini mainin sama si Giancarlo Esposito, yang karakter ini namanya Sidewinder gitu kan. Dan di sini dialah yang menjadi otak penyerangan ini. Ilmunya apa juga masih kita belum tahu, yang pasti ada hubungannya sama mind control. Nah, di sini juga akhirnya terjadi krisis di mana si Harrison Ford, maksud gua si Thaddeus Ross ini, dia ngerasa kalau lingkungannya dia ini nggak aman, dan si Captain America, si Sam Wilson ngerasa kalau dia ini punya tugas untuk bertindak gitu. Dan ada satu line yang menarik di sini, yaitu "You're not Steve Rogers". Itu yang menandakan ini sebenarnya bukan skeptis atau gimana ya, kayak lu tuh bukan Steve Rogers ya, bukan kayak gitu, tapi lebih ke kayak si Sam Wilson pengen melakukan sesuatu, tapi si Thaddeus Ross ini bilang, "Men, lu harus sadar kalau lu bukan Steve Rogers." Dalam artian, dia tuh bukan Steve Rogers yang punya super soldier serum di dalam tubuhnya, yang dia mau digebukin berapa kali itu dia masih bisa bertahan kayak gitu. Si Sam Wilson ini tetap jadi Sam Wilson, seorang manusia normal yang punya kemampuan aja, dan dia bener-bener melatih kemampuannya itu. Sampai ya kita bisa ngelihat ada satu adegan di mana shieldnya Captain America aja udah bisa dia pakai buat menghalau roket-roket yang menyerang gitu. Itu untuk seorang Steve Rogers saja belum pernah kita lihat gitu kan make. Tapi kita udah tahu kalau kekuatannya Steve Rogers dari tangannya dia melempar shield sekuat apa, kita udah tahu. Tapi untuk di-compare dengan seorang Sam Wilson, walaupun juga mungkin tangannya ada hubungannya, ada ekstra kekuatan dari sayapnya dia, tapi kayaknya nggak bakal sekuat Steve Rogers. Tapi di sini terbukti kalau dengan kekuatannya dia gitu kan, dengan kemampuannya dia yang manusia biasa itu, dia bisa loh menggunakan si shield ini untuk menghalau berbagai roket yang ada di langit tadi ya. Yang juga di situ kita juga bisa ngelihat ada tangannya Tiamut, yang which is ini juga jadi salah satu teori, atau gua nggak tahu apakah ini udah confirm apa belum, kalau pulau Tiamut ini itu bakal jadi perebutan, bakal jadi perang lah di situ untuk memperebutkan kandungan yang ada di dalam Tiamut ini, which is adalah adamantium. Terus juga yang lumayan dapat banyak scene di sini adalah karakter yang gue nggak tahu apakah ini Secret Service-nya si Thaddeus Ross atau pas pampresnya dia atau orang kepercayaannya dia atau apa. Yang pasti di sini kelihatan juga dia punya kemampuan, yaitu karakter cewek yang ini yang namanya itu adalah Ruth Bader Seraph, which is ini adalah karakter superhero yang bernama Sabra, karakter superhero dari Israel yang sejak dimunculin namanya aja ini udah jadi kontroversi banget buat orang-orang. Ngapain masukin kayak karakter Israel gitu di situ? Lu punya banyak karakter, kenapa harus memilih karakter Ruth Bader Seraph ini gitu? Ya walaupun nantinya tidak akan diceritakan atau nggak bakal digali ini karakter dari mana, karena itu kan dari Israel, sedangkan dia ini jadi Secret Service di sini. Jadi kayak mungkin udah jadi warga Amerika gitu kan, terus udah mengabdi. Jadi cuman ya udah, ceritanya tetap aja kita bisa ngambil referensi dari komik. Dia adalah superhero yang namanya Sabra, walaupun originsnya mungkin diganti. Jadi nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya. Dan ini lumayan kontroversi, apalagi karakternya punya screen time yang di trailernya aja screen time-nya lumayan tinggi loh, lumayan banyak. Bahkan lebih banyak dari si Joaquin Torres, sidekick-nya si Captain America yang baru, si Sam Wilson. Dan satu lagi yang bikin gue penasaran sebenarnya adalah gimana si Thaddeus Ross ini bisa mendapatkan serum yang membuat dia menjadi Red Hulk. Feeling gua kayaknya ini ada hubungannya dengan keselamatannya dia. Mungkin ya, ini teori pertama. Karena dia ngerasa kalau keselamatannya dia ini terganggu karena banyak yang nyerang, kayaknya dia butuh sesuatu yang bisa melindungi dirinya dia, karena dia nggak lagi percaya sama orang-orang di sekitarnya dia. Mungkin salah satu yang paling dipercaya adalah si Ruth ini gitu kan. Nah, karena dia ngerasa tidak bisa orang yang dia bisa percaya, dan dia juga latar belakangnya militer, dia ngerasa kalau dia juga bisa loh untuk melindungi dirinya sendiri. Dan itulah kenapa alasan dia menyuntikkan mungkin serum Hulk atau gamma ke dalam tubuhnya dia yang membuat dia menjadi Red Hulk. Itu teori satu. Teori dua, mungkin sebenarnya dia ini udah nyuntikin sejak lama. Dia tuh udah punya serum ini di dalam tubuhnya tuh sejak lama. Cuman ada satu trigger yang berhubungan dengan cuci otak tadi yang dilakukan sama karakter Sidewinder yang diperanin sama si Giancarlo itu, yang memicu dia untuk bangkit Red Hulk-nya. Dan akhirnya menjadi tidak terkontrol. Mungkin ya, ini juga namanya masih teori. Ya kita lihat aja nanti bentukannya, nanti filmnya bakal kayak gimana. Walaupun tes screeningnya jelek, tapi ngelihat trailernya yang bagus, menurut gua
ini kayaknya bakal jadi film yang bagus sih. Apalagi ada rasa-rasa Winter Soldier-nya, maksudnya ada rasa-rasa film-film Captain America Winter Soldier-nya, ada spionase dan lain-lain. Terus even ada rasa-rasa Secret Invasion juga gitu kan, karena kita harus mencari siapa yang menjadi dalang di sini gitu kan. Apakah Skrull juga terlibat di sini? Itu yang juga nanti kita bakal lihat gitu. So, kayaknya itu yang bisa gue bahas dari trailer ini. Kalau kalian punya tambahan atau kalian punya teori atau apapun itu tentang film ini, apakah kalian excited atau enggak? Gue mau tahu pendapat kalian. Kita diskusi semuanya di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa juga check out kaos-kaos kita ada di sini. Ya, jangan lupa semuanya ada di sini. Tinggal dilihat aja yang mana yang kalian suka, langsung aja di check out. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.